Pemirsa, penyidikan masih terus dilakukan dalam tragedi Kanjuruhan, namun masih belum ada tersangka meski penyelidikan sudah naik ke tahap penyidikan. Dan untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami mantan manajer Timnas IGK Manila. Selamat sore Pak Manila. Selamat sore Kak. Selamat sore Pak Manila. Pak Manila, kita tahu bahwa ini sudah berjalan beberapa hari, kemudian TGIPF sudah dibentuk. Kalau dari Anda, apa yang pertama kali paling penting harus dilakukan oleh TGIPF? Yang pertama, tentu setiap kejadian apapun itu harus dicari siapa yang salah, siapa yang bertanggung jawab. Kita mulai aja secara organisasi. Induk organisasi cabang olahraga sepak bola itu PSSI. Apa yang telah dikeluarkan oleh PSSI tentang penunjukan Arema sebagai tuan rumah. Kemudian kondisi stadion, berapa kapasitas, siapa yang membuat tiket berlebihan, dan sebagainya, itu harus dicari. Kemudian ada panpel, panitia pelaksana. Dia yang bertanggung jawab keamanan pelaksanaan pertandingan itu, di bawahnya ada tim pengamanan. Siapa yang ditunjuk jadi tim pengamanan? Apa rencana pengamanannya sudah ada? Apalagi pertandingan sepak bola itu biasanya supporter dengan supporter yang akan melakukan tidak senang kalau dia timnya kalah. Tetapi pada waktu di Kanjuruhan itu, bonek tidak nonton. Mungkin itu salah satu kelemahan mungkin. Karena tidak ada bonek, begitu peluit bunyi, tugas selesai. Tidak. Tugas pengamanan itu sejak mulai tamu datang. Tim datang, penginapan harus diamankan. Perjalanan dari penginapan sampai ke stadion, uji coba lapangan, sampai pertandingan, selesai pertandingan pulang, sampai dia berangkat meninggalkan tempat itu tanggung jawab pengamanan. Yang tidak disadari adalah bahwa Arema ini, terutama Singoedan, Aremania ini, selalu sudah mendapatkan beberapa kali kekalahan Arema. Kalah dengan Persib, kalah dengan Persija, tapi yang tidak boleh kalah itu tidak boleh kalah dengan Persebaya, karena ini rival dari dulu. Main di Surabaya pasti masuk lapangan itu ditonton oleh mereka-mereka yang ada di selatan dan di utara. Turunlah mereka. Artinya pengamanan kita yang saya lihat tidak banyak, di lapangan juga sudah tidak ada, tidak kelihatan. Kita hanya lihat dari kamera saja, dari layar saja. Akhirnya pengamanan tidak sadar bahwa mereka sudah terkepung. Dan ada satu korban. Karena mungkin karena itu mereka menggunakan yang apa adanya. Gas air mata termasuk. Gas air mata. Dan itu dilarang. Aturan FIFA, AFC itu tidak boleh menggunakan itu. Bahwa mungkin dikatakan bahwa stadium tidak diarahkan, tapi angin ada. Gerakan angin itu membawa. Yang terjadi selanjutnya adalah apakah bencana alam, bencana apa saja, tidak boleh panik. Nah, karena ancaman dari gas air mata ini, mereka merasa panas di mata, di pernapasan mulai sesak. Berlomba-lombalah kepanikan itu untuk mencari pintu keluar. Pintu keluar tidak banyak ada dan terkunci, karena kalau dibuka, orang penonton tanpa karcis pasti masuk lagi. Itu. Jadi kalau dalam hal ini, tim investigasi ini harus mencari semua, sejak dari atas sampai hulu sampai hilir. Siapa yang bersalah dikasih tindakan. Tadi kakak katakan belum ada yang tersangka, harus ada. Harus ada. Harus ada. Siapa yang salah, kecil besar sesuai dengan apa yang dilakukan. Tim pencari fakta inilah yang bertugas itu. Baik, pemirsa dan Pak Manila ditahan sebentar. Memang tragedi Kanjuruhan selain memang menjadi kelalaian pihak keamanan, juga banyak korban, bahkan hingga ratusan jiwa. Dan kita sudah bergabung dengan seorang ayah yang kehilangan dua anaknya dalam tragedi Kanjuruhan. Ada Bapak Devi Atok, selamat sore. Selamat sore Pak. Pak Devi Atok, sebelumnya saya ingin mengucapkan turut berduka cita atas kejadian yang menimpa keluarga Bapak dan anak Bapak. Terima kasih atas waktunya sudah bergabung bersama kami. Pak Devi Atok, bisa diceritakan bagaimana Anda pertama kali tahu tentang kejadian yang menimpa anak Bapak? Waktu itu saya mau menjemput anak saya yang lihat bola. Padahal sudah saya tegak untuk tidak lihat di sebelah Tribun Selatan, karena Tribun Selatan kan rawan dengan gesekan, rawan dengan intimidasi aparat. Nah, saya ini kan
saya sering beli di Gawang Utara. Nah, kan anak saya kan sudah sering lihat di Gawang Utara dan tahu seluk-beluk untuk di Gawang Utara. Waktu itu dia lihat sama mamanya dan ayah tirinya. Dan saya cegah untuk tidak lihat di sana. Dan saya mau menyusul itu. Waktu itu saya masih kerja, mau menyusul, dan keadaan sudah tidak bisa macet, sudah tidak macet, sudah nggak bisa lewat. Waktu dikabari sama teman-teman keos itu nggak bisa lewat saya, mau menjemput anak saya itu. Baik, artinya Anda pada saat itu, pada saat datang ke Stadion Kanjuruhan, situasi masih kacau ya? Masih kacau, Pak, masih kacau. Saya dibilangi teman saya itu, anak saya sudah tergeletak di VIP, lorong VIP. Karena anak saya memakai kaos Kurbanot, Kurbanot Arema. Kan saya ya Kurbanot Arema di Gawang Utara itu, Mas. Dan untungnya dia memakai kaos Kurbanot dan teman-teman saya ada yang mengenali. Itu anak kamu, cepat ke sini gitu. Saya kan cari-cari anak saya. Sebelum pertandingan kurang seperempat jam belum selesai itu saya sudah jalan di area stadion, tidak bisa masuk, Mas. Penuh, tidak bisa masuk. Sudah ada gesek-gesekan dari aparat itu sudah ada. Perlakuan aparat ke Aremania sudah tidak baik gitu, Mas. Sudah banyak yang dirazia anak-anak itu. Baik. Dirazia. Baik, Pak Deviato, kami mendapatkan informasi bahwa ketika kejadian juga ada aparat yang turut membantu para Aremania dan penonton ini untuk membantu mengevakuasi korban dari dalam stadion keluar stadion. Anda menyaksikan hal itu, Pak Deviato? Tidak, Pak. Tidak ada itu. Tidak ada itu aparat bantu, tidak ada. Itu yang bantu itu teman-teman Aremania. Oke. Aremania yang bantu, dia keluar, masuk lagi, ada yang meninggal. Yang menolong itu pun dia jadi korban juga, yang menolong teman-temannya itu. Baik. Kan sudah, itu bukan gas mata lagi itu gas racun itu. Baik, baik. Saya garis bawahi gas beracun. Pak Deviato ditahan dulu, Pak Manila juga ditahan. Kita akan kembali usai jeda berikut. Pemirsa jangan kemana-mana, breaking news masih akan kembali usai jeda berikut. Tetaplah bersama kami.